putusan MK sontoloyo Iya. pertimbangannya ya? Iya, pertimbangannya kan. Hakimnya juga. Nepotisme yang tidak terbukti. Orang terang benderang terbukti dan MK bagian dari keterlibatan menjalankan politik yang nepotis itu. Putusan MK bagian itu. Dan yang paling lucu dia mengatakan itu kan dipilih oleh rakyat. Nah, ini sontoloyo. Itu pembenaran kesalahan itu. Iya, kita skor 35 itu saya udah tahu. Pemirsa, kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memicu kontroversi karena dilakukan di lokasi baliho besar pasangan Prabowo Gibran. Juga bagi kita orang terdekat dari siapapun, termasuk di 01, 02, 03, kalau misalnya kemudian ada pelanggaran, kita harus berikan dan harus di-follow up. Dari data yang diserahkan November 2023 lalu, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp496,8 triliun. Angkanya naik dibandingkan November tahun 2021 yang senilai Rp468,2 triliun. Atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap mematikan demokrasi. Misalnya soal keterlibatan penjabat dan bansos itu bukan tidak bisa dibuktikan MK, tapi tidak cukup waktu 14 hari. Jadi MK menghindar sebenarnya dari tanggung jawab untuk membuktikan apakah itu benar terjadi. Tapi saya bilang begini, MK itu salah cara membuktikan bansos dan peran penjabat kepala daerah serta yang lainnya. Harusnya dicari ke kanan, tapi MK belok kiri semua, jadi nggak ketemu. Misalnya untuk bansos, yang perlu dibuktikan apakah terjadi kebijakan penggunaan insentif anggaran di tahun pemilu. Kalau unsur itu bisa dibuktikan, udah selesai pembuktian gentong babi sebenarnya. Karena gentong babi itu tidak harus membuktikan sekali lagi terjadi pembayaran insentif anggaran kepada pemilih, lalu pemilih menyatakan akan pilih orang tertentu. Nggak harus sampai ke sananya, tapi cukup ada kebijakan dan tindakan penggunaan anggaran di tahun pemilu yang lari dari peruntukannya. Makanya dalam studi-studi, kalau harusnya kepada minoritas pemilih tertentu atau warga sipil tertentu, ternyata di tahun pemilu itu dialihkan, itu sudah gentong babi. Dan itu sudah terbukti bahwa presiden sering mengunjungi Jawa Tengah, ya, daerah-daerah tertentu. Kalau di Temis dan peta kecurangan kita detailkan itu kunjungan-kunjungan presiden itu dari Desember 2023 hingga Januari akhir 2024. Itu jelas sekali. Nah, itulah gentong babi. Segentong-gentongnya dan sebabi-babinya. Nah, itu kerusakan putusan MK. Setelah kecurangan pemilu diabaikan oleh MK, maka kedepannya juga akan berimbas kepada pilkada, bahwa orang akan melakukan kecurangan securang-curangnya. Gentong-gentong. Nah, yang oleh Bang Effendi Ghazali disebut gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Untuk kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dikejar. Siapa bilang tidak terbukti cawe-cawe Jokowi, bansos dan aparat itu? Cuman 5 hakim MK yang menolak mengabulkan mengatakan itu pelanggaran etika. Enggak. Setuju. Ya. Dia bicara. Dan kemudian ditambah lagi ada catatan-catatan yang sebenarnya mengkonfirmasi ada peristiwa itu. Itu pelanggaran etika. Dan pelanggaran etika nggak bisa dihukum di sini katanya. Tapi saya bisa kritik. Loh, Anda kan the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Kalau ada kekosongan, Take over dong. Makanya kemarin saya berdiskusi sama Paul Guna di televisi ya. Bagus pendapat dia. Kita ini mau rule based atau principle based. Kalau rule based, kita cuma ngorek-ngorek Undang-Undang 7 2017. Salah satu pendekatan MK mengatakan tidak terbukti karena itu sebelum masa kampanye. Ya. Atau sesudah masa kampanye. Itu kan sontoloyo namanya. Iya kan? Putusan MK sontoloyo pertimbangannya ya. Iya, pertimbangannya kan. Hakimnya juga. Nah, Mulai keras dan saya terbawa-bawa. nah, itu kan aneh. Kalau begitu, Tunggu jelasin dulu sontoloyonya di mana supaya kemudian Iya, justified. sontoloyonya adalah kalau begitu, ini saya lanjutkan. Baik. Kalau begitu lebih baik kalau Anda mau money politik, lakukan, selesaikan sebelum
kampanye dilakukan. Atau dilakukan setelah kampanye. Berarti kan waktu 3 hari kan. Masa tenang. Masa tenang. Karena nggak ada aturannya. Walaupun itu ada aturan di masa tenangnya, tetapi paling tidak cari kira-kira sela-selanya. Kalau misalnya Hakim Saldi mengatakan kalau kita berbasiskan itu selalu akan ada celah-celah seperti itu. Makanya kalau kita bicara principle based, maka kita kembali apakah apa yang kita dalilkan itu sudah merusak pemilu Asas dan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kalau sudah dianggap merusak, maka kalau Hakim Saldi mengatakan cukuplah kami diyakinkan. Kami diyakinkan bahwa itu terjadi, maka bagi Hakim Saldi dia yakin 2 hal, yaitu bansos dan aparat. Yang lain dia nggak yakin. Si Karep nggak yakin, ya si Rekap maksudnya. Yang lain ya kan nggak yakin. Bagi Hakim Arif Hidayat yakin semua dia, semua dalil diterima. Bagi Hakim ini sebagian dalil diterima. Nah, karena itu menurut saya ini bukan lagi soal hukum akhirnya, soal bagaimana kemudian kekuatan di luar MK memastikan bahwa walaupun ada dissenting opinion, pastikan bahwa Dissenting itu bukan yang memberikan paling pengaruh. bukan dissenting itu tidak menjadi mayoritas, kan begitu. Misalnya gini, kalau dissenting nggak mayoritas putusan dong. ya makanya itu yang dijaga kan, yang dia jaga bahwa kita menang. Oh ini ada Pak, ada dissenting 3 orang. Tapi kalau ketua ikut juga Pak, kalah kita Pak. Marking yang punya 2 suara ini kan kira-kira begitu paling gampangnya. Karena gini, kalau saya mencatat ya, Soehartoyo dan Saldi itu seperti double striker kalau sepak bolanya. Kalau double striker dulu ibaratnya Ruud Gullit Van Basten. Ruud Gullit dengan Van Basten. Luar biasa beliau ini kan. Double striker agak susah, walaupun Ruud Gullit agak di belakang sedikit, Van Basten di depan. Van Bastennya namanya Saldi, Ruud Gullitnya Soehartoyo kan. Dan dia Romario Bebeto. Bebeto Romario. Tepatnya Bebeto Romario. Kepala. Nah, ada pelayan. Jadi dia ingin menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi yang hancur. Dan mereka membuat putusan yang bagus 2. 1, membatalkan Undang-Undang 1 1946 yang menjadi asbab di penjaranya banyak aktivis dan ulama. Yang kedua, menghapuskan parliamentary threshold paling tidak untuk dikaji ulang secara ilmiah, saintifik. Tambah satu lagi, Jaksa Agung tidak dari partai politik. Jaksa Agung tidak dari partai politik. Dia ingin betul-betul menegakkan sebuah marwah MK kembali. Keren kan? Tapi begitu menghadapi gelombang besar, Soehartoyo nggak tahan. Saya harus ngomong apa adanya, Soehartoyo nggak tahan. Karena pilihannya adalah konon hari ini diperiksa-periksa atau dimulai dikulik-kulik lagi kasusnya. BLBI ya. BLBI dan lain sebagainya. Kayaknya Hakim MK lupa ada 3 pelanggaran di dalam pemilu. Etika, administrasi, dan pidana. Dari sepanjang pelanggaran etika yang akan berdampak kepada hasil pemilu, mestinya jadi tanggung jawab MK untuk menyelesaikan. Jadi kalau etika itu against azas dan prinsip. Jadi apapun yang against azas prinsip begini, apapun kejadian yang membuat pemilu sudah tidak jurdil lagi, tidak luber dan jurdil lagi, maka MK berhak melakukan sebuah putusan. Ini lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap
yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Cukup. Menurut saya persoalannya adalah tidak ada yang namanya independency of judiciary. Itu hal yang paling mendasar. Makanya saya katakan ada 4 hal untuk bisa permohonan kita dikabulkan. 1, imparsialitas. 2, hati nurani. 3, keyakinan. Dan 4 yang paling penting, the last but not least, keberanian. Presiden Joko Widodo terbaru memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha kepada menantunya Bobi Nasution pada Kamis 25 April 2024. Bobi Nasution adalah suami dari Presiden Jokowi sekaligus menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021-2024. Bobi menjadi salah satu dari 14 kepala daerah yang menerima penghargaan tersebut. Siapa saja daftar nama keluarga Jokowi yang pernah menerima penghargaan? Negara Indonesia pernah mendapatkan penghargaan tanda kehormatan bintang Republik Indonesia Adi Pradana dari Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2024. 15 kepala daerah dan 2 diantaranya merupakan keluarga Jokowi, yaitu Bobi dan Gibran Rakabuming Raka. Ini sebenarnya ada bukti nyata soal nepotisme. Begitu menantunya maju mencalonkan, begitu anak dan apanya juga ingin maju. Kurang bukti apa lagi sebenarnya soal nepotisme itu? Saya bisa komentar begini. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga